Soal Larantuka ya. Larantuka ini kota yang dari sisi sejarah itu sangat menarik ya. Kota pesisir, juga dulu pertemuan kebudayaan, kota dagang yang sangat menarik. Ada kebudayaan yang lebih tua, itu kebudayaan Lama Holot, kemudian lahir migrasi ya, manusia dari barat, dari timur, dari Jawa, Malaka, dari Bugis, kemudian Portugis datang gitu. Ini pertemuan kebudayaan yang luar biasa. Karena itu Larantuka ini menjadi kota yang sebenarnya nyaman, menjadi rumah bagi sekian perbedaan itu, sekian latar belakang budaya, kultur, tradisi, dan ini sama-sama tinggal di kaki Gunung Mandiri, di pesisir pantai, dan saya pikir ini kota yang luar biasa. Nah, menjadi persoalan sekarang hari ini saya kira bagaimana sejarah-sejarah itu bisa kita temukan, tinggalan-tinggalan kebudayaan itu dalam bentuk situs, bangunan-bangunan tua di samping tradisinya, devosinya, tapi juga pelabuhan, kota-kota tua, kampung lama, persinggahan misi kapal-kapal dulu, gereja-gereja awal, sekolah-sekolah misi masa itu. Saya kira itu bisa ditemukan dalam penataan bangunannya, gedungnya, ruangnya, kapasitasnya, dan saya pikir kesadaran sejarah ini sangatlah penting. Karena begini, misalkan kita bilang kita punya tradisi Semana Santa yang sudah berumur 500-an tahun, tapi apakah arsip-arsip dalam bentuk foto, gambar, dokumentasi, atau peninggalan misalkan katakanlah perlengkapan-perlengkapan upacara devosi itu masih bisa kita temukan, tidak, masih bisa kita lacak tidak hari ini. Saya punya pikiran kota ini menjadi semacam museum ya, menarik masa lalu, museum pertemuan kebudayaan, apalagi juga ia menjadi kerajaan Katolik satu-satunya di Indonesia. Nah, yang sebenarnya penting adalah bagaimana Larantuka ini menjadi rumah yang nyaman untuk semua orang. Ketika orang berdatangan mengikuti devosi atau mengunjungi kota ini, dia merasa seperti datang di rumahnya sendiri. Jadi homestay, rumah-rumah dan lain-lain ini juga seperti menerima orang yang datang itu, entah apapun latar belakangnya, agama, etnis, bangsa dan lain-lain, orang seperti datang ke rumah sendiri. Kita menerima seperti kita menerima saudara sendiri, dan ini saya kira menarik karena bagaimana juga kehidupan religiositas kita itu juga mesti berdampak dalam kehidupan sosial kita. Cara kita menerima orang, cara kita memperlakukan orang, cara kita menjadikan orang itu saudara, keluarga dan lain-lain, itu sangat penting. Dan kapasitas dan penataan kota ini juga diperhatikan. Saya kira dia menjadi kota tua, kota masa lalu yang menarik, kota siara. Itu juga ya, mesti yang hidup di sana juga imaji-imaji tentang itu, suasana-suasana yang mendukung itu. Misalkan orang keluar dari gereja katedral, misalkan kalau orang menemukan di sana ada taman yang menarik, ada burung-burung, itu juga turut mendukung ya, suasana ibadah, suasana devosional. Dan ketika orang datang di kota ini, orang menemukan paling tidak secara fisik ya, ada banyak keindahan arsitektur masa lalu, juga perpaduan dengan kearifan tradisi lokal ya, arsitekturnya, keramahannya, penataan kampungnya, ruangnya, lorongnya, simbol-simbol ikonik dari kota ini, juga spirit religinya. Ketika tori-tori itu juga ada tradisi doanya, mengajinya, kapel dan lain-lain yang diintegrasikan juga dengan sekian tradisi ya. Bukan hanya Semana Santa, ada banyak tradisi religius ada di sini. Ada pesta misalkan Corpus Christi, ada Santo Yohanes Pembaptis ya, San Juan, lalu juga ada Maria, bulan Maria dan lain-lain. Kalau itu diintegrasikan betul, dia menjadi peristiwa iman yang bisa berlangsung sepanjang tahun, peristiwa devosi yang terjadi sepanjang tahun. Dan semua orang yang datang di kota ini, entah dia Katolik atau bukan Katolik, dia menemukan keramahan, dia menemukan toleransi di sini, dia menjadikan ini rumah nyaman, sehingga
kota religi ini juga kemudian dia hidup dalam seluruh ekspresi hidup budaya, tradisi bagi masyarakatnya. Sehingga dengan demikian kita tidak usah omong soal pariwisata dan lain-lain. Dia sendiri sudah menjadi magnet di mana semua orang datang mengalami sebuah pengalaman yang lain. Dan pengalaman ini bukan hanya terbatas pada orang Katolik, tapi orang yang berlatar belakang agama lain, budaya lain juga menemukan ada keindahan dari kota ini. Apalagi ratunya seorang Tuhan Maria, seorang Bunda Maria, di mana ada keteduhan, kesejukan, damai, penerimaan, dan itu dia menjadi seperti ibu dalam rumah itu. Jadi bagaimana rumah tanpa ibu gitu kan. Jadi saya kira ketika Bunda Maria ini menjadi ratu dari kota Renya ini, saya kira di sana kearifan, keutamaan, kasih sayang seorang ibu itu kalau dia bisa hidup menginspirasi dan juga menaungi seluruh kehidupan warganya. Kita semua meneladani Bunda Maria. Saya kira kota ini menjadi luar biasa, karena juga kita tahu kehadiran Bunda Maria di sini, Tuhan Maha di sini itu kan mendahului hadirnya kekristenan kan gitu. Bagaimana juga ketika Tuhan Maha itu ditaktakan juga di rumah adat di Korte masa itu begitu lama sebelum hadirnya misionaris. Artinya dia hadir dan menerima semua itu sebagai kekayaan kultur, sebagai kekayaan kemanusiaan, sebagai kekayaan budaya yang melampaui sekat-sekat agama, devosi, liturgi dan lain-lain. Dan saya kira di situ magnet dan daya tarik dari kota ini.